Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Miss. Bertemu lagi dengan Miss Meiti dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Ada beberapa hal yang harus kamu pahami pada materi sistem pencernaan manusia. Yang pertama, apa itu sistem pencernaan? Lalu, macam-macam proses pencernaan manusia, kemudian alat-alat pencernaan manusia, dan mekanisme pencernaan manusia. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Menurut prosesnya, pencernaan makanan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang terjadi jika ada gerakan alat pencernaan seperti mengunyah atau menelan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang terjadi dengan bantuan enzim di dalam tubuh. Enzim adalah zat yang membantu terjadinya aktivitas dan proses-proses di dalam tubuh. Alat pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Mekanisme proses pencernaan manusia. Pertama, makanan akan masuk melalui mulut dan kemudian gigi akan mengunyah makanan agar menjadi lebih halus. Di sini dikatakan bahwa ini adalah proses pencernaan mekanis. Lalu akan diatur letak makanan dengan menggunakan lidah, dan dalam mulut terdapat kelenjar saliva atau kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase atau petialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kelenjar saliva terdapat di bawah lidah dan di dekat telinga. Kamu bisa lihat yang berwarna hijau, itu adalah kelenjar saliva. Di bagian gambar yang berwarna hijau. Lalu kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan. Setelah dari mulut akan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung. Ukurannya sekitar 20 cm. Ia menghubungkan mulut dan lambung. Pada kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke lambung. Kamu bisa coba dengan menelan sesuatu, maka kamu akan merasakan adanya gerakan peristaltik pada kerongkongan kamu. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke dalam lambung, yang merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong. Nah, di dalam lambung ini terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi saat otot lambung meremas dan mengaduk-aduk makanan. Jadi otot lambung itu bergerak. Lalu kemudian pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Lambung menghasilkan 3 enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin berguna untuk mengubah protein menjadi pepton dan untuk enzim renin mengendapkan protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Lalu kemudian makanan bergerak menuju usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 sampai 7 meter. Nah, ada 3 bagian dalam usus halus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Dalam usus 12 jari atau duodenum, usus ini memiliki panjang 25 cm. Di sini makanan
dicerna dengan bantuan pankreas dan empedu. Getah pankreas akan menghasilkan beberapa enzim dalam proses pencernaan, yaitu enzim amilase yang sama seperti terdapat di mulut. Enzim ini mengubah zat tepung menjadi zat gula. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Lalu dibantu juga oleh getah empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Nah, kemudian makanan setelah dari usus 12 jari akan bergerak ke usus kosong atau jejunum. Usus ini memiliki panjang 2,5 meter. Dan di sini hanya terjadi pencernaan lebih lanjut dari usus 12 jari. Nah, yang kemudian ada usus penyerapan. Disinilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, kamu lihat bagian yang coklat itu adalah sari-sari makanan yang diserap di usus penyerapan. Dia diserap melalui pembuluh darah pada usus penyerapan. Lalu kemudian setelah terjadi penyerapan pada sari-sari makanan, makanan bergerak ke usus besar. Nah, di sini terjadilah penyerapan cairan, vitamin dan mineral yang masih dibutuhkan oleh tubuh, dan terjadi pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Disinilah terjadi pembusukan sisa-sisa makanan, sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan tubuh, lalu kemudian akan dikeluarkan dengan bentuk feses. Nah, rektum merupakan ujung dari usus besar untuk tempat penyimpanan feses sementara. Nah, setelah terjadi pembusukan lebih lanjut, lalu kemudian feses akan dikeluarkan melalui anus. Anus adalah lubang keluar tempat feses. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang sistem pencernaan manusia. Sampai bertemu lagi dengan Miss pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.